Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan Anda tentang video. Saya akan menjelaskan Anda semudah-mudahnya penjabaran apa itu ilmu rasa yang dibilang ilmu tingkat tinggi. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya ilmu kebatinan ya selalu identik dengan ilmu rasa atau ilmu roso kata orang Jawa ya. Dan ilmu kebatinan itu harus saya ingatkan, itu adalah ilmu tasawuf, itu adalah ilmu hikmah, itu adalah ilmu sufi yang sebenarnya satu barangnya, sebutannya berbeda-beda, yang tidak ada hubungannya tentang hal-hal seperti jin atau kasilat gaib dan sebagainya. Ilmu kebatinan adalah ilmu tentang rasa hidup Anda, rasa Anda menjalani hidup, pengalaman yang diberikan oleh Tuhan, baik susah, senang, dan apa yang Anda tafakurkan ketika menghadapi kejadian-kejadian itu. Nah, itu yang disebut ilmu batin atau ilmu ketenangan jiwa. Nah, ilmu kebatinan itu bukan ilmu halusinasi ya, bukan ilmu halusinasi, bukan ilmu yang tanpa landasan. Yang ilmu kebatinan ini adalah ilmu yang berlandaskan dari dalil-dalil dari Al-Quran yang dikaji lebih dalam sesuai pengalaman hidup masing-masing, yang sesuai rasa ya, yang sesuai rasa, karena Al-Quran itu sendiri dan hadis itu adalah multi tafsir. Orang-orang yang ahli dan faham menjelaskan tentang makna dalil sesuai dengan apa pengalaman mereka. Makanya si wali-wali atau ulama-ulama ini berbeda pendapat karena pengalaman mereka berbeda-beda. Begitu pula manusia biasa, mereka merasakan efek dalil itu sesuai dengan pengalaman mereka berbeda-beda. Makanya Al-Quran dan hadis itu dibuat multi tafsir. Nah, apa sih itu ilmu rasa? Ya, saya akan menjelaskan Anda dengan penjabaran semudah-mudahnya. Karena mungkin Anda biasa menonton channel ilmu sufi, tasawuf atau kebatinan, mungkin Anda susah mengerti, bahkan Anda menganggap itu ilmu halusinasi ya. Karena kalimat-kalimat, istilah-istilah yang begitu ribet, tapi penonton tidak sampai makna penjelasan itu kepada penonton tersebut, itu sama saja sia-sia belaka. Saya pun kadang-kadang di video-video dulu menjelaskan tentang ilmu istilah-istilah yang kadang menjadi fitnah ke orang yang tidak terlalu mengerti, karena maksud tersebut tidak sampai kepada penonton kemampuannya ya. Sehingga sebenarnya ilmu kebatinan atau sufi, tasawuf atau hikmah itu adalah filsafat, ilmu filsafat. Misalnya filsafat itu apa yang menyebabkan agama ini ada, itu Anda mencari tahu, itu namanya filsafat. Kenapa nama Tuhan itu Allah ya? Nah, kenapa Anda harus sholat? Kenapa Anda harus punya agama? Nah, itu adalah filsafat Islam yang kalau di Jawa disebut kejawen ya. Kejawen itu sebenarnya filsafat juga tentang agama-agama
yang orang kalau tidak mempelajari dikira ilmu-ilmu aneh ya. Nah, ilmu rasa adalah ilmu pengalaman yang Anda alami setiap harinya ketika Anda jatuh dalam bisnis Anda, ketika Anda dihina, dicaci maki, ketika Anda senang, ketika Anda bahagia, dan ketika Anda punya masalah di setiap hari kehidupan Anda. Itulah yang disebut ilmu rasa, ilmu yang berasal dari pengalaman kenyataan hidup yang bukan hanya teori. Saya ulangi, ilmu rasa adalah ilmu yang berasal dari kenyataan hidup yang bukan hanya teori. Jadi makanya ilmu-ilmu ini banyak didapatkan kepada orang-orang yang hidupnya tidur di jalan, ada yang pernah masuk penjara, ada yang pernah lontang-lantung sampai dia menjadi sukses. Nah, ilmu rasa biasanya ada di orang-orang yang punya pengalaman tersebut. Tidak cukup Anda ngaji kitab gundul, kitab kuning, kitab Futhul Gaib, Sirrul Al-Asrar, kitab-kitab legend ya dari ilmu Islam. Tapi kenyataan hidup itulah yang sebenar-benarnya ilmu ya. Kalau kitab mula Anda kaji, tapi Anda tidak pernah terjun ke lapangan bagaimana fakta kenyataan, maka kadang-kadang tidak sesuai dengan yang Anda pelajari dengan kenyataan hidup. Sehingga ilmu kenyataan hidup itulah yang disebut ilmu rasa. Misalnya contoh, memang kita disuruh melawan kemungkaran, menegakkan keadilan, kebenaran benar ya. Misal contoh, Anda melewati sebuah daerah yang banyak PSK-nya ya. Kalau secara dalil ya memang kita harus lawan mereka karena mereka menyebarkan kemungkaran. Kalau secara ilmu rasa ya, Anda berpikir dulu ketika Anda mau menutup pekerjaan mereka yang dalam sisi Islam itu dilarang, apakah Anda mampu memberikan mereka makan? Apakah Anda mampu membiayai hidup mereka, anak mereka, keluarga mereka? Baru Anda boleh tutup. Nah, itu di ilmu rasa. Kalau hanya Anda yang mengeksekusi tanpa peduli bagaimana kehidupan mereka, maka itu belum sampai kepada ilmu rasa. Nah, ini Anda harus dengarkan baik-baik. Karena kalau Anda tanya semua PSK ya, ada nggak yang cita-cita hidupnya jadi PSK? Nggak ada. Nggak ada perempuan yang cita-cita hidupnya jadi PSK. Kenapa? Karena kadang kondisi yang menjebak. Dia seorang janda, punya anak dari suaminya, yang suaminya tidak mau tanggung jawab, mencoba sana sini pekerjaan tidak ada hasil, mau nggak mau demi anaknya, demi makan, mereka melakukan hal itu. Kalau Anda tanya, nggak ada yang mau ya. Nah, itulah yang Anda harus rasakan. Bagaimana sih perasaan si perempuan ini kok dia mau jadi PSK? Sehingga Anda berpikir ketika Anda menghujat, mencaci maki, menghina, seolah-olah Anda surga, mereka neraka semuanya. Sedangkan dalam Al-Quran, hanya Allah lah yang berhak menghakimi. Ketika Anda mencoba menghakimi, yang seperti saya bilang, semut di seberang sungai Anda lihat begitu jelas, tapi gajah di depan mata Anda tidak pernah Anda perhatikan. Seolah-olah Anda manusia paling suci ya. Sehingga ketika Anda menghakimi, Anda disebut Tuhan-Tuhan baru dalam Al-Quran. Allah sendiri yang berfirman bahwa hanya Allah lah yang berhak menghakimi. Kenapa? Karena manusia itu nggak ada sempurna. Sealim-alimnya pasti ada dosanya, kekurangan ya. Tentunya hanya Allah lah yang tahu hati-hati manusia. Bisa saja yang Anda anggap hina seorang PSK, bisa saja yang Anda anggap hina seseorang tatoan yang punya anting, yang tampilannya seperti kriminal, lebih mulia di sisi Allah dibanding Anda. Mana Anda tahu? Nah, tipe-tipe orang yang menjudge adalah biasa orang-orang yang memiliki ego yang tinggi, yang ingin disanjung, dipuji, ingin dianggap oleh masyarakat. Makanya saya bilang, kalau Anda menjadi seorang kiai ataukah ulama ataukah ustadz, jebakan Anda adalah label itu. Jebakan Anda sebagai ustadz atau kiai adalah label itu. Banyak orang sebelum dia menjadi ustadz, meskipun alim, dia biasa-biasa saja, bercampur baur.
ketika sudah ada label kiai, dia menongakkan kepalanya, berjalan dengan membusungkan dada, minta dicium tangannya bolak-balik, mencari penghargaan untuk dianggap berbeda, ingin dianggap sepuh. Nah, itulah keegoan yang nyata, musuh label yang menjebak Anda ketika Anda menjadi kiai, ustadz, atau ulama. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai ya. Tapi kalau Anda tanya silsilah, saya dari kakek buyut saya itu sudah mengajar banyak kampung ya, ilmu-ilmu seperti ini. Turun ke bapak saya turun ke saya. Saya punya kitab silsilah dan guru yang bersanad sampai buyut-buyut saya ya. Dan saya tidak pernah mengakui diri saya ustadz, kiai, atau apapun ya. Nah, kadang ya orang yang mengaku dirinya ulama atau ustadz demennya menjas orang lain. Misalnya telat sholat dikit, sholat. Benar ya, itu benar. Tapi lakukanlah seperti Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga itu hebatnya ya. Wali yang lain bertanya, kok Anda pakai belangkon hitam, baju hitam, celana hitam ya? Kok nggak pakai putih-putih? Saya menggunakan adat Jawa untuk bagaimana menyadarkan orang-orang Jawa yang masih mempercayai animisme, dinamisme untuk beribadah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka membaur ya. Mereka membaur seperti Sunan Kalijaga memainkan wayang. Sebenarnya wayang itu sebagai media untuk menceramahkan masyarakat Jawa, sehingga tanpa sadar sambil dia dengarkan cerita, oh ternyata ada ceramah-ceramah, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Sunan Kalijaga, sehingga beliau ini dengan kecerdasannya banyak masyarakat Jawa karena akhlak beliau itu masuk Islam ya, seperti itu. Tidak pernah orang-orang mulia seperti wali-wali, kamu harus masuk Islam, memaksakan. Bermainlah, membaur, dan lihatlah pengalaman ataukah perjalanan hidup orang itu berbeda-beda ya. Dan Anda tidak akan tahu bagaimana menceritakannya sebelum Anda merasakannya. Misalnya contoh mudahnya kopi ya, ataukah teh. Nah, kalau ada orang bertanya bagaimana sih rasa kopi, sedangkan Anda tidak pernah minum, kata orang sih pahit-pahit manis, kata orang sih dominan pahit. Itu kan kata orang. Kalau Anda minum sendiri, oh rasanya seperti ini. Nah, kadang orang tidak akan pernah mengerti apa yang Anda maksud sebelum orang itu merasakan ya. Biasanya ilmu-ilmu rasa ini orang yang sudah mengalami sepahit-pahitnya hidup sampai dia maju menjadi sukses dan dekat kepada Allah. Ilmu rasa itu biasanya ada kepada mereka-mereka ya, yang hidup dari pengalaman nyata dan pengalaman mereka itu real dari kepedihan, kesenangan yang mereka lalui di lapangan ya. Nah, kalau ulama-ulama, kiai-kiai paling banyak dominannya adalah di teori tersebut. Jadi kadang-kadang dia tidak pernah tahu kondisi, bagaimana kondisi sekitar. Kadang-kadang dia ingin bersedekah kepada yatim piatu yang jauh-jauh ya. Sana yang di provinsi lain dia sedekahi, sedangkan tetangganya sendiri banyak yang kekurangan. Di sekitar lingkungannya banyak yang yatim piatu ya, keluarganya banyak yang belum makan, udah jauh-jauh aja dibagikan rezeki. Lihatlah sekitar dulu ya. Anda harus belajar bagaimana sih kalau jadi dia, misalnya dia seorang PSK, kira-kira apa yang membuat dia menjadi PSK, bagaimana perasaan dia ya? Apa yang dia pikirkan di dalam pikirannya. Sebelum Anda berbicara, Anda harus memikirkan itu. Jadi ciri-ciri orang yang ilmunya tinggi, sebelum berbicara dia berpikir panjang. Apakah ini menyakiti hati orang lain? Apakah ini baik untuk orang lain? Apakah ini membuat senang orang lain? Semuanya dia pikirkan. Nah, berpikir panjang sebelum berbicara itu adalah biasanya orang-orang yang memiliki ilmu rasa yang tinggi, sehingga menjaga, mengontrol hawa nafsu, mengontrol keegoan, mengontrol sifat sombong, mengontrol sifat riak di dalam dirinya. Sehingga kata Jalaluddin Rumi, bukan masjid, bukan kuil, bukan biara tempatku ibadah, tapi di hati-hati manusia. Seperti itu maksudnya adalah bukan menghina masjid, biara, ataukah tempat beribadah, bukan. Nah, ibadah Anda itu
di masjid, di biara dan sebagainya, aplikasinya adalah kenyataan hidup bagaimana Anda berakhlak memperlakukan manusia. Jangan ibadah Anda rajin tapi pelitnya nauzubillah. Ibadah Anda rajin tapi di masyarakat Anda membanggakan diri, ingin dianggap sombong terus, membusungkan dada dan ingin dianggap berbeda oleh orang lain. Ingat, sebenarnya yang membentengi atau membatasi diri kita dengan Tuhan adalah keegoan. Sebenarnya Anda enggak ada ya. Yang ada hanya keegoan, hawa nafsu. Kalau Anda mampu taklukkan keegoan pengakuan diri, maka Anda akan tahu siapa Tuhan Anda ya. Keegoan pengakuan diri, ingin dianggap, itulah sebenarnya dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Nah, seperti itu penjelasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda paham. Ini saya jelaskan dengan semudah-mudahnya bahasa masyarakat umum tentang ilmu rasa yang dibilang ilmu tingkat tinggi. Semoga berkah bermanfaat. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan semoga berkah bermanfaat juga untuk diri saya juga manusia biasa yang banyak dosa. Dan buat yang belum subscribe, bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya buat pecinta benda antik, benda unik dan spirituality di Tauhid Metafisik yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Akik yang membahas lengkap game secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus, dengan ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.